Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Utami Ningtyas. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya dengan judul Metode Efektif dalam Pembelajaran Online pada Perguruan Tinggi untuk Menghadapi COVID-19 di Indonesia. Yang pertama adalah bagian pendahuluan. Menurut Siagian tahun 2006, pendidikan adalah keseluruhan proses teknik dan metode belajar mengajar dalam rangka mengalihkan suatu pengetahuan dari seseorang kepada orang lain sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pendidikan adalah hal penting yang harus dilakukan untuk kemajuan suatu bangsa. Dalam bidang pendidikan sendiri, COVID-19 telah banyak merubah sistem yang ada di Indonesia. Pendidikan yang awalnya diharuskan untuk melakukan tatap muka secara langsung, sekarang harus digantikan dengan sistem pembelajaran online dalam upaya memutus mata rantai COVID-19. Pembelajaran online yang telah dilakukan di seluruh Indonesia, mulai dari siswa sekolah dasar hingga perguruan tinggi, tentunya memiliki dampak tersendiri bagi mahasiswa dan tenaga kependidikan. Perlu dipertimbangkan bahwa sebenarnya memang harus ada pengkajian ulang mengenai keefektifan metode yang dilakukan. Banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam pembelajaran dengan metode online ini. Seperti halnya ketika harus menggunakan suatu aplikasi yang memiliki konsep tatap muka seperti video call, harus dipertimbangkan lagi apa yang akan didapat dan apa yang harus dikeluarkan. Hal tersebut tentunya akan menjadi alasan penting untuk mengatakan keefektifan metode yang telah digunakan dalam pembelajaran online ini. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif deskriptif. Menurut Martinez tahun 1996, penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Sementara Mukhtar tahun 2013 menyatakan bahwa penelitian kualitatif deskriptif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada pada saat proses berlangsungnya suatu kegiatan. Metode penelitian kualitatif deskriptif dilakukan dengan cara menggambarkan hal-hal yang terjadi pada saat pembelajaran online. Penelitian yang saya lakukan ini dilakukan pada bulan Mei dengan data penelitian berupa metode yang biasa digunakan dosen dalam melakukan pembelajaran online. Sumber data dari penelitian ini adalah hasil wawancara terhadap beberapa mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia dan keadaan saat berlangsungnya pembelajaran online. Yang selanjutnya adalah hasil penelitian dan pembahasan. Pembelajaran online merupakan solusi yang sekarang tengah digunakan dalam dunia pendidikan yang telah disepakati agar proses belajar mengajar tetap berlangsung, walaupun tatap muka secara langsung memang tidak bisa dilaksanakan. Brown dan VC dalam Siahaan 2003 mengatakan bahwa pembelajaran elektronik atau pembelajaran online merupakan kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan jaringan internet sebagai metode penyampaian interaksi dan fasilitas serta didukung oleh berbagai bentuk layanan belajar lainnya. Dari kutipan tersebut dapat diketahui bahwa pembelajaran dengan metode ini mengharuskan siswa untuk memastikan bahwa jaringan di daerah mereka stabil dan memastikan bahwa mereka memiliki paket kuota yang cukup agar dapat mengikuti seluruh proses belajar mengajar secara utuh. Lalu kemudian, dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada beberapa mahasiswa perguruan tinggi menunjukkan bahwa dalam metode pembelajaran online, banyak aplikasi yang dapat digunakan dalam mendukung serangkaian prosesnya. Aplikasi yang biasa digunakan oleh dosen biasanya adalah aplikasi yang memanfaatkan prinsip video call dan aplikasi yang memanfaatkan prinsip chatting. Lalu kemudian ada pembahasan pembelajaran dan metode pembelajaran. Menurut Arifin tahun 2010, pembelajaran merupakan suatu proses atau kegiatan yang sistematif dan sistemik yang bersifat interaktif dan komunikatif antara pendidik atau guru
dengan siswa sebagai sumber belajar dan lingkungan untuk menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya tindakan belajar siswa. Lalu menurut Nana Sujana tahun 2005, metode pembelajaran adalah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan suatu hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. Sementara Salamun dalam Sudrajat tahun 2009 menyatakan bahwa metode pembelajaran ialah sebuah cara yang berbeda untuk mencapai hasil pembelajaran yang berbeda pula di bawah kondisi yang berbeda. Dari kedua kutipan tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah suatu cara yang digunakan oleh pengajar agar terjadi keteraturan pada saat berlangsungnya proses belajar dan mengajar. Dapat diartikan pula bahwa metode pembelajaran bersifat bebas, artinya mengikuti kondisi yang berlangsung dalam proses belajar mengajar, serta disesuaikan dengan hasil pembelajaran yang ingin dicapai. Dari hasil penelitian di atas, diketahui bahwa ada beberapa metode yang biasa digunakan oleh dosen ketika melakukan pembelajaran online. Dalam hal ini, permasalahan yang biasa dihadapi adalah ketika berhadapan dengan pemilihan metode efektif yang akan digunakan. Yang pertama adalah metode yang berprinsip seperti video call. Metode ini mempermudah dosen untuk memantau para mahasiswanya. Hal ini dikarenakan video call memiliki prinsip kerja menghubungkan banyak pihak yang bersangkutan dalam suatu aplikasi di mana pihak-pihak tersebut dapat berinteraksi melalui video. Metode ini bisa dikatakan lebih unggul dibanding dengan metode chatting, terutama dalam pengajaran bidang studi yang memerlukan presentasi dari mahasiswanya ataupun suatu pembelajaran yang memerlukan penjelasan lebih dari dosen yang bersangkutan. Selain itu, metode pembelajaran ini membuat para mahasiswanya merasa tetap seperti berada di dalam kelas terlepas dari keadaan saat itu. Dengan kata lain, metode ini merupakan metode efektif dan fleksibel yang digunakan dalam berbagai bidang studi yang diajarkan oleh dosen dan juga lebih memudahkan mahasiswanya dalam pemahaman. Namun, dalam penggunaan metode-metode seperti video call, mahasiswa dan dosen harus memastikan bahwa koneksi internet yang digunakan stabil ataupun kuota paket internet yang digunakan saat itu mencukupi untuk seluruh pembelajaran yang akan dilakukan. Dalam beberapa hal, dari hasil wawancara yang dilakukan, mahasiswa pernah merasakan ketidakstabilan koneksi internet atau kehabisan kuota paket internet secara tiba-tiba. Hal ini membuat mahasiswa dapat keluar otomatis dari aplikasi yang telah digunakan. Mahasiswa pun dapat tertinggal pelajaran yang diajarkan oleh dosen yang bersangkutan pada saat itu. Lalu kemudian ada metode kedua, yaitu metode yang memanfaatkan prinsip chatting. Dalam penggunaan metode ini, mahasiswa dan dosen biasanya tergabung dalam satu grup chatting di dalam sebuah aplikasi. Dosen dapat mengirimkan materi melalui aplikasi tersebut dan penjelasan dari dosen dapat berupa teks panjang ataupun voice note. Baik mahasiswa ataupun dosen tidak memerlukan kuota internet sebanyak penggunaan aplikasi video call. Dengan kata lain, penggunaan metode ini memang lebih hemat dibandingkan dengan metode video call. Di sisi lain, metode ini juga tidak memerlukan jaringan yang benar-benar stabil dalam penggunaannya. Mahasiswa akan tetap bisa mengikuti proses belajar mengajar secara utuh ketika menggunakan metode ini tanpa perlu khawatir bahwa mahasiswa yang bersangkutan akan keluar secara otomatis. Di sisi lain, penggunaan metode kedua ini, mahasiswa dan dosen kurang bebas dalam melakukan interaksi. Dosen juga akan merasa lebih kesulitan dalam memantau mahasiswanya ketika pembelajaran berlangsung. Selain itu, beberapa bidang studi yang memerlukan perhitungan ataupun presentasi kurang cocok menggunakan metode ini. Dalam materi yang seperti perhitungan tersebut, mahasiswa juga akan merasa kesulitan dalam memahaminya apabila tidak ada penjelasan langsung dari dosen yang bersangkutan. Selain itu, metode ini tidak bisa mendukung pembelajaran yang mengharuskan suatu presentasi dari dosen ataupun mahasiswanya. Dari kedua metode di atas, masing-masing memang memiliki kekurangan dan kelebihan. Kendala yang dirasakan mahasiswa dalam mengikuti proses belajar mengajar pada saat melakukan pembelajaran online juga bergantung dengan kondisi mereka pada saat itu. Metode yang dinilai efektif bukan merupakan metode yang memiliki banyak kelebihan, namun juga metode
yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan dari dosen dan mahasiswa, dan juga dengan mempertimbangkan kendala-kendala yang mungkin terjadi saat proses pembelajaran berlangsung. Lalu yang terakhir adalah bagian simpulan. Metode yang dapat dikatakan efektif adalah apabila metode tersebut memenuhi kebutuhan dari mahasiswa dan juga dosen yang bersangkutan. Dalam beberapa bidang studi yang memerlukan perhitungan atau mengharuskan suatu presentasi, metode video call adalah metode yang paling efektif untuk digunakan. Sementara metode dengan jenis chatting dirasa sudah bisa menjadi metode yang efektif dalam melakukan pembelajaran dengan bidang studi yang tidak memerlukan perhitungan atau tidak mengharuskan untuk melakukan suatu presentasi. Kemudian kendala masing-masing metode dalam pembelajaran online. Metode online dengan prinsip video call memiliki kendala berupa kuota paket internet yang digunakan harus lebih banyak dibandingkan dengan metode chatting. Selain itu, jaringan koneksi internet pun harus selalu stabil ketika menggunakan metode video call. Apabila tidak stabil, maka dapat mengakibatkan mahasiswa ataupun dosen yang bersangkutan keluar secara otomatis dari aplikasi yang digunakan. Sementara untuk metode chatting, memiliki kendala tersendiri. Kendalanya salah satunya adalah dosen dan mahasiswa kurang bisa berinteraksi dengan baik. Selain itu, penggunaan metode ini dirasakan kurang efektif untuk beberapa bidang studi yang memerlukan perhitungan atau mengharuskan suatu presentasi di dalam pembelajarannya. Sekian yang dapat saya presentasikan. Apabila ada lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.